Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Imamat pasal pertama ayat 1 dan ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, topik persembahan itu sangat menarik dalam kekristenan, dalam bergereja. Ini selalu menjadi pertanyaan yang sering muncul. Apakah persembahan itu sebuah keharusan? Apakah persembahan itu harus besar atau kecil? Apakah persembahan itu boleh dengan istilah seikhlasnya? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ternyata dengan firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan menemukan satu jawaban yang justru lebih penting dari pertanyaan apakah kita harus memberikan persembahan. Kitab Imamat itu merupakan tindak lanjut dari peristiwa keluaran. Ketika bangsa Israel di Mesir, mereka mengalami banyak perubahan. Perubahan dalam hal mental, hal rohani, dan kekeluargaan semakin tergerus. Mereka semakin tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya ketika Allah memanggil Musa, Musa sangat ragu bahwa bangsa Israel tidak mengenal Tuhan. Dan dalam perjalanan di padang gurun itu bukan sebatas pembebasan, tetapi memperkenalkan kembali kepada bangsa Israel siapa Tuhan dan siapa mereka. Salah satu aspek penting yang ditekankan di proses perjalanan di padang gurun adalah persembahan. Apakah persembahan itu? Apakah sebenarnya yang harus diberikan dan bagaimana orang harus memberikan? Alkitab sendiri memberikan catatan yang berbeda dan berkembang terkait persembahan. Di Perjanjian Lama, persembahan itu bermacam-macam. Ada penebusan, ada berupa korban bakaran, dalam berupa hewan. Berkembang ke Perjanjian Baru, persembahan sudah dalam bentuk uang ketika Yesus melihat ada seorang janda dan umat yang memberikan persembahan berupa uang dengan jumlah yang berbeda. Ternyata persoalan persembahan bukan di jenisnya, tetapi ada apa dengan relasi manusia dengan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks bangsa Israel, mengapa hewan yang diminta oleh Tuhan? Dan mengapa sekarang bukan hewan yang kita persembahkan? Apakah persoalannya di hewan atau ada sesuatu yang lain? Tentu kalau kita mempelajari konteks yang nomaden atau berpindah-pindah, sumber pencaharian orang Israel adalah ternak, bukan pertanian. Pertanian adalah ketika mereka sudah menetap. Misalnya ketika bangsa Israel menetap di Mesir, yang dikenal adalah pertanian gandum. Tapi ketika mereka berpindah-pindah, yang mereka miliki harta paling berharga adalah ternak berupa domba atau lembu. Sehingga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah apa yang ada pada kita. Itulah catatan pertama dari Imamat. Persembahan adalah memberikan apa yang kita beri, kita terima dari Tuhan, apapun itu. Jika itu adalah berupa ternak, maka persembahkan ternak. Jika itu berupa tanaman-tanaman, itu persembahkan kepada Tuhan. Jika itu berupa kepintaran, maka itu persembahkan kepada Tuhan. Persembahan bukanlah sesuatu yang di luar diri kita, atau sesuatu yang ada di samping sana, sesuatu yang bisa kita cari, sesuatu yang bisa kita ambil dari luar sana. Tetapi yang kita persembahkan adalah apa yang kita terima dari Tuhan, apapun. Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika bangsa Israel memiliki ternak, maka itu mereka persembahkan. Nah, jika kita baca ayat 3 dan seterusnya, Allah sangat menekankan kesempurnaan dari persembahan itu.
tidak boleh domba yang cacat, tidak boleh domba yang tidak sehat. Ini mau menekankan persembahan itu kesempurnaan, bahwa apa yang kuberikan kepada Tuhan adalah yang terbaik, sebagaimana Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada saya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah seluruh hidup. Sehingga pertanyaannya bukan persembahan itu wajib atau tidak, tetapi karena kita menerima sesuatu dari Tuhan, karena kita merasakan hal yang baik dari Tuhan, maka itu kita berikan kembali kepada Tuhan. Apakah dengan cara menyerahkannya? Tidak demikian, tetapi melakukan yang terbaik. Jika saya adalah terberkati karena pendidikan, terberkati karena pekerjaan, terberkati melalui harta, maka semua yang saya terima dari Tuhan itu saya jalankan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah persembahan. Bahkan persembahan itu bukan berarti harus kita serahkan kepada Tuhan, kita bakar, baik itu berupa hewan atau uang. Tetapi apa yang saya terima dari Tuhan, saya lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang, untuk membangun gereja, untuk membantu sahabat-sahabat yang mungkin sangat membutuhkan. Jadi pertanyaannya bukan lagi persembahan itu wajib atau tidak, tapi persembahan itu adalah bagian dari hidup orang Kristen. Sehingga dengan kitab Imamat ini kita semakin mengenal bahwa yang namanya umat Tuhan itu adalah orang yang selalu memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Di awal tahun ini kita mungkin memiliki rancangan-rancangan yang baik, tapi mari kita melihat ke belakang. Kita juga sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Maka mari mempersembahkan yang terbaik dengan cara melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan keberagaman berkat yang kita terima dari Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik. Mari kita memuliakan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman tentang persembahan, bahwa kami harus mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami menyadari bahwa kami menerima anugerah yang terindah dari Tuhan. Anak-Mu yang telah Engkau korbankan, telah lahir, telah disalibkan dan bangkit bagi kami. Biarlah kiranya kami juga mempersembahkan hidup kami dengan melakukan yang terbaik dengan segala kemampuan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.